Perkenalkan, nama saya Calvin Christopher Citra selaku juru bicara dari Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang berisi himbauan kepada seluruh yang menonton pada saat sekarang atau yang menonton melalui media digital mengenai pentingnya protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sebelum kita memulai pidato tersebut, hendaknya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita saksikan tsunami COVID yang terjadi di India akibat longgarnya protokol kesehatan. Silakan menyaksikan. Saya ingin tekankan sekali lagi Bapak Ibu, vaksinasi tidak membuat Bapak Ibu kebal. Vaksinasi hanya memperkuat sistem imunnya kita, sehingga kalau kita terkena virusnya, insya Allah kita tidak usah ke rumah sakit. Kalau masuk pun ke rumah sakit, lebih cepat sembuhnya, sehingga tidak fatal. Tapi vaksinasi tetap membuat kita masih bisa tertular. Vaksinasi masih bisa membuat kita menularkan ke orang lain. Bisa dilihat bahwa berdasarkan data dari WHO per tanggal 1 Mei 2021, penambahan jumlah kasus COVID-19 di India mencapai 400.939 jiwa dengan jumlah kematian sebanyak 3.523 jiwa. Hal ini merupakan penambahan yang paling tinggi yang pernah terjadi di negara India selama COVID-19 ini menyerang. Hal ini sangat memprihatinkan kita bahwa begitu bahayanya COVID-19 ini untuk semua negara tanpa terkecuali. Tsunami COVID ini terjadi di India dikarenakan pemerintahan India yang lalai dalam memberlakukan protokol kesehatan bagi masyarakatnya. Pemerintahan India menganggap bahwa mereka telah berhasil menaklukkan COVID-19 hanya dikarenakan penurunan jumlah kasus aktif per harinya di India, sehingga membuat mereka melonggarkan protokol kesehatan mereka dan menyebabkan terjadinya tsunami COVID ini. Hal ini justru adalah hal yang salah, dikarenakan jika dalam negara kita sudah terjadi pengurangan jumlah kasus, seharusnya kita memperketat protokol kesehatan untuk benar-benar menekan penyebaran COVID-19 ini sehingga negara kita benar-benar bebas tuntas dari COVID-19 ini. Saudara-saudari sekalian, selain daripada itu, banyak masyarakat yang salah mengasumsikan bahwa jika kita sudah melakukan vaksinasi, maka kita sudah 100% terbebas dari COVID-19. Hal ini merupakan persepsi yang salah dan sangat menyesatkan bagi seluruh masyarakat. Dikarenakan berdasarkan data, orang yang telah tervaksinasi COVID-19 masih bisa terjangkit COVID-19. Melainkan efek atau dampak dari COVID-19 itu terkurangi oleh vaksinasi tersebut, sehingga tingkat kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini bisa dikurangi. Oleh karena itu, saya menghimbau buat seluruh warga untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19, dikarenakan
vaksinasi ini sangat penting dalam mencegah dampak kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Berdasarkan data dari Our World in Data, Indonesia pada per tanggal 9 Mei 2021 sudah mencapai 13.469.939 jiwa yang sudah dilakukan vaksinasi. Ini hanya 4% dari seluruh populasi Indonesia. Hal ini justru yang ingin kami tingkatkan, efektivitas dari vaksinasi COVID-19 ini, sehingga kita bisa menciptakan herd immunity, yang berarti bahwa negara kita bisa terbebas dari COVID-19. Kesimpulan dari pidato ini adalah bahwa negara kita sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Kita tidak bisa bilang bahwa kita telah menang atau kalah selama kita masih berjuang dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Selalu lakukan 3M: memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Hal ini adalah protokol kesehatan yang sangat penting dan saya himbaukan untuk seluruh warga untuk lakukan dimanapun kalian berada. Dan juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan vaksinasi COVID-19, segera lakukan vaksinasi COVID-19 di posko-posko yang terdekat, sehingga kita bisa benar-benar bebas dari COVID-19 ini. Terima kasih, saya Calvin Christopher Citra mengundurkan diri. Terima kasih.